Ini ramenya ini mulai bergerak tuh pas Ahok. Waktu zaman Ahok dibuka ini jalan rame udah. Sebelum itu belum ada normalisasi. Dia tuh memang benar-benar baru diangkat. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Begitulah cerita yang diutarakan Pak Dede Sarmada, salah seorang warga desa Kampung Gedong, Kecamatan Pasarbo, Jakarta Timur. Hari ini saya kembali nih menjelajahi lokasi yang dikenal sebagai Kampung Gedong untuk menggali sejarah di wilayah yang sempat terisolasi ini. Sobat Jelajah Jakarta, Kampung Gedong merupakan wilayah dibatasi oleh Condet Balai Kambang, Condet Batu Ampar, dan Kampung Tengah Kecamatan Keramat Jati di sebelah utara, Pejaten Timur dan Tanjung Barat di sebelah barat, Kelurahan Rambutan di sebelah timur, dan Cijantung di sebelah selatan. Desanya desa Kampung Gedong. Disebut Gedong itu dulu peninggalan Belanda itu disebutnya kan Tanjung West, Tanjung Ost. Dulu peninggalan Belanda. Ada sampai sekarang masih bekas proyek bangunannya, disebutnya kalau dikit-dikit orang kampung itu kan mana Gedong begitu. Ini disebut kampungnya di Kampung Gedong disebutnya. Rindam juga belum jadi asrama dulu, mah pohon karet apa segala kan gitu. Nah terus begitu udah tuan tanah pada nggak ada, katakan tuh tanah pemerintah lah, diakui pemerintah. Warga sini pada garap. Jadi orang sini ini ada beberapa, ada 5 orang sih garap di sini yang namanya sekarang menjadi lapangan tembak Legok, Kampung Legok itu. Nah di sini tanah kebenaran, tanah punya orang sini asli yang masih ada sisanya yang punya surat lah, katakan tanah adat. Ya pernah juga sih tanah di sini diklaim katanya tanah Rindam karena emang sebatas ini doang, namanya nggak ada gambar. Kalau kata orang DKI dulu nggak ada gambarnya. Karena diklaim ternyata tanah di sini ada mempunyai girik gitu. Jadi katakan kuatlah, Rindam nggak berani lagi ngakuin. Sobat Jelajah Jakarta, adalah Joko Widodo dan Ahok yang kemudian membuat Kampung Gedong ini dihidupkan. Dari pejabat-pejabat belum tahu gitu. Sekarang adanya begini mungkin setelah Ahok Jokowi dengar-dengar ini kampung dikatakan terisolir atau gimana. Katakan petanya juga nggak ada, gambar nggak ada, dulu ada yang termasuk Rindam aja. Jalanan yang dahulu cuma jalan tanah, Jokowi dan Ahok beton agar kendaraan bisa leluasa bergerak dan ketika hujan tidak becek. Katakan gimana, dulu kita kata terisolir lah. Mulai pembangunan rame, mulai bergerak tuh pas Ahok. Pokoknya terjadilah gubernur itu Jokowi, Ahok waktunya terus jadi Ahok gubernur. Ahok menuju kemari, ada Ahok, Jokowi, wah kok ini kampung seperti ini. Karena terbendung sama Rindam. Waktu zaman Ahok dibuka ini jalan ramai udah. Dibentuklah bikin jalan sama Ahok. Itu juga dibangun proyek semua. Ya entah kenapa pas Ahok lengser kan. Macet dah sampai sekarang. Sebelum itu belum ada normalisasi. Dia tuh memang benar-benar baru diangkat. Seneng, kayak ke Jokowi itu kan dikatakan terkenal berusukan ya Pak. Di mana batas-batas yang terpencil dia datengin. Berdirilah tuh di pertigaan situ dia ngobrol-ngobrol. Nah, ada orang DPR yang namanya Sanusi. Nah, terus sama Ahok. Karena di CS kan ngobrol mau bikin jalan dari Rindam nggak bisa apa nggak bisa. Ya mungkin karena dia gubernur dekat sama Pangdamnya. Jam 12 dia ngomong, jam 1 apabila nggak bisa, pasti bisa katanya. Nanti saya ngomong sama komandan, saya dengar. Nah, terus dia ngomong gitu, langsung udah bisa. Jam 2 itu nyampe bareng segala, sindangnya yang kerja ini jalan dibangun. Lumayan, kita ngasih jalan 3 meter, terus dia datang besok 2-3 hari udah mohon apa udah rapi. Nah baru ada tuh rencana normalisasi kali. Dibikin, di pinggir kali dia bikin sampai jalan. Kita juga seperti mimpi Pak. Tapi jembatan, jadi jembatan kuning. Termasuk aset bagus juga. Bisa gerobak masuk, motor bolak-balik.
Sobat Jelajah Jakarta, jembatan yang dahulu cuma terbuat dari bambu akhirnya dibuat menjadi keren seperti ini. Soal jembatan kuning ini, Jelajah Jakarta sudah sempat menginfokan di episode sebelumnya. Akhirnya orang kampung Tanjung Barat sama sini gabung kan, orang sana juga kemari, sini ke sana aja bikin jembatan ceritanya. Yang terkenalnya jembatan Haji Lias. Dulu disebutnya tuh Haji Lias itu orang sini dia. Katakan dia tuh kawin sama orang sini, di sini pun yang mulai dikenal sama orang Haji Lias yang bikin jembatan. Jembatan Haji Lias dulu pertama bambu. Saya di sini udah ada jembatan tapi baru bentuk bambu Pak, disambung-sambung ke sana. Itu tahun 68 saya di sini udah ada. Saya rasa tahun-tahun 65 di sini udah ada jembatan Pak. Tadinya kan pakai rakit aja, getekan dikali. Dia bikin jembatan di sini pakai bambu. Sobat Jelajah Jakarta, kalau sebelum tahun 80-an jarang ada yang tertarik tinggal di Kampung Gedong, penduduknya masih sedikit. Kini sejak Kampung Gedong sudah dibangun zaman Jokowi Ahok, banyak yang tinggal di Kampung Gedong ini. Warga Betawi tinggal 40-an%, selebihnya warga pendatang. Merasa di wah udah ada jembatan, udah enak, aset motor bisa. Pada betah ya sekarang hingga sekarang katakan udah agak sulit tanah. Tadinya kan kalau kita mau gampang aja Pak. Sekarang udah katakanlah tanah udah laku di sini. Udah jadi hebat lah. Bener-bener udah diakuin dah katakan. Dulu kan Pak nggak istilah punya tanah juga nggak tahu. Tanah saya berapa meter nggak tahu. Giriknya atau gimana. Ternyata di atas itu udah ada girik. Bahkan udah girik ganti sertifikat. Kita anggap ya berjasa juga, Jokowi sama Ahok berjasa. Dia gubernur yang menyatakan sah di sini sampai bangunnya kan kita nggak mungkin Pak kuat bikin turap kali itu bisa begitu kalau bukan dari atas. Kalau bukan gubernur yang bikin ya kita nggak. Sekarang terjadinya seperti ini udah jadi satu RT udah di sini sekarang. Dulu kan nggak RT kita ke sana depan jauh. Katakan kita nggak punya RT. Diakuin tapi nggak punya RT. Kalau RT kita numpang ke depan, sekarang udah punya RT sendiri. Kan nggak ada Jakarta yang nggak ada punya jalan. Nah itulah kemewahan Ahok bilang nggak ada namanya sejarah Jakarta nggak ada jalan. Itu masyarakat kalau mungkin karena itu udah dibangun jembatan LPG, jembatan Rantauan, di sini dia ada kampung yang dibikinin jembatan. Sobat Jelajah Jakarta, saat menyusuri Kampung Gedong, saya juga berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu pemancingan yang ada di pinggir Sungai Ciliwung di Kampung Gedong ini. Pemancingan ini dimiliki oleh anak muda warga Kampung Gedong, namanya Nopian Hardiansyah atau akrab disapa Dogil. Kalau ini pemancingan berdirinya sekitar 2 tahunan, pas COVID itulah. Kalau pemancingan ini kan lapaknya itu ada 40, kapasitasnya 40 peserta aja, 40 orang. Kalau ini pemancingan khusus lomba aja. Kalau ini pemancingan Rizky Fishing Jembatan Kuning, ada ikonnya Jembatan Kuning. Paling kalau hari biasa kita main jam 2 siang, setiap hari Senin Rp100.000, hari Rabu Rp100.000, Jumat Rp100.000. Kalau minggu itu minggu pertama, kedua, ketiga Rp170. Kalau awal bulan kita biasanya Rp300.000, bisa mencapai Rp400.000 paket bulanan. Kalau untuk waktu jam pemancingan kita batasin untuk lomba. Mulai itu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Gitu. Untuk lomba ya. Kalau untuk siangnya kan kita main disebutnya itu gaplean ikan super. Jam 2 siang sampai jam 5. Tutup jam 6 sore atau sebelum maghrib tutup.
Kalau pemancingan ikan mas, kalau weekend minggu full, biasanya full 40 peserta, 40 lapak. Pas Covid itu saya pernah kerja ya, terus ada pengurangan pas Covid itu. Nah, saya kepikiran bikin pemancingan aja gitu. Kalau saya itu waktu itu seneng mancing juga, sama seneng di ikan juga. Ya akhirnya buka pemancingan. Karena saya lihat lahan kosong ya, bekas tanah nenek saya itu, saya manfaatin aja gitu. Kalau luas nih panjangnya itu 20 meter. Untuk lebar kolam, kalau ini kolam pemancingan khusus ikan mas aja Pak. Meski sudah banyak pemancing yang mengenal lokasi ini dan bisnis dogil berkembang, namun ia mengaku pasrah jika kelak Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung. Sebab saat ini tanah pemancingan yang dimiliki dogil statusnya hanya izin penggunaan lahan kosong. Ia tidak dikenakan kewajiban membayar. Namun dogil mengaku dalam 2 tahun modal pembangunan kolam pemancingan ini sudah balik. Apalagi setiap Ramadan pemancingan ini selalu penuh pengunjung. Kalau usaha itu pasti kita pengen ngembangin Pak. Iya, pengen jalan terus. Kalau sekarang kan akses sudah enak, udah ada jembatan, jadi terbuka dari mana aja orang masuk. Kalau sebelumnya kan di sini masih jembatan kayu, belum ada yang berani pemancing ke sini. Kalau namanya pemancingnya ya kalau lagi kadang rame, ada sepinya, ada ramenya gitu Pak. Kita omset tergantung tiket Pak. Misalkan tiket 300 ya omsetnya lumayan gitu. Karena kita jual ikan kan lebih banyak. Waktu bulan puasa kemarin tuh rame terus jam 2 siang main. Mungkin karena nungguin maghrib kali Pak. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini mengenai Kampung Gedong, Kecamatan Pasarbo, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda mengenai sejarah salah satu kampung di Jakarta ini ya. Saksikan terus episode demi episode Jelajah Jakarta agar Anda mendapatkan info mengenai sejarah Jakarta, sosok warga Jakarta maupun update pembangunan yang ada di Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.